Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 pemrograman mata kuliah pemrograman desktop paralel A. Kali ini kami akan mendemokan dan menjelaskan program kasir yang kami buat sesuai dengan study case yang sudah kami amati dan kami wawancarai untuk kami bantu solve dari permasalahan UMKM tersebut menggunakan program yang sudah kami buat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Pratama Andika Maheswara dengan NPM akhir 015. Perkenalkan, nama saya Anggoro Adita Haptono, NPM terakhir 006. Saya Tiara Putri Marani dengan NPM 020. Saya Salsabila Subriyanti dengan NPM terakhir 029. Dan saya Vena Kristina Subianto dengan NPM terakhir 038. Oke, akan saya jelaskan sedikit tentang permasalahan dari dapat badi ini. Yang pertama adalah eh, dapat badi ini mengalami masalah pada bakur- kesulitan dalam mengidentifikasi pesanan. Seperti pesanan dine-in dan take away itu sering tertukar dalam penyiapan atau packingnya. Sehingga kami mengupayakan agar eh, dari permasalahan ini bisa teratasi dengan membedakan kode faktur dari pembelian yang akan dilakukan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang pertama ada di tampilan login, di mana nanti dari user atau kasir sekaligus owner itu menginputkan username dan juga password. Nah, di sini di tampilan loginnya terdapat text box untuk menginput username dan juga password. Yang pertama kita menginputkan username, kemudian kita menginputkan passwordnya juga. Setelah itu kita memilih button masuk, maka akan muncul tampilan login berhasil. Dari pop-up tersebut, user dapat melakukan proses masuk ke dalam programnya untuk melanjutkan penggunaan. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan pada form utama. Pada form ini merupakan form atau halaman utama dalam program kasir yang kami buat untuk membantu UMKM dalam penyelesaian masalah yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Masalah tentang faktur penjualan dari efisiensi dan laporan internal transaksi dari eh, transaksi atau proses bisnis yang terjadi. Oke, akan saya mulai menjelaskan apa saja yang ada di dalam form ini. Di atas form ini terdapat toolstrip yang menghubungkan antar satu form dengan yang lain. Di sini kami memiliki 3 form utama. Untuk solve atau menunjang membantu permasalahan dinasti Gilambadi ini, yang pertama transaksi menu dan rincian transaksi. Kita sekarang berada pada form transaksi. Hal tersebut selaras dengan prinsip yang harus digunakan dalam aplikasi, yaitu availability atau menunjang proses bisnis setiap harinya dari awal buka hingga tutup. Lalu kita beranjak ke bawah, terdapat tanggal atau timestamp yang digunakan untuk memberikan penjelasan tanggal, bulan, dan tahun terjadinya transaksi yang nanti dapat tertampil pada rincian transaksi maupun laporan transaksi di Crystal Report. Oke, selanjutnya kita beranjak ke bawah. Terdapat combo box drop down, pilih, dipilih. Nah, disinilah kami melakukan sebuah penyesuaian agar dari rumusan masalah yang terjadi, dari permasalahan yang terjadi pada
nasi goreng Badi ini bisa teratasi. Ya ini bisa dicoba dine in, dipilih dine in. Nah, di sini akan tertampil faktur penjualan yang berbeda dengan take away. Di sini tertampil PAM sebagai kode depan, bisa diganti take away. Nah, di sini akan tertampil kode yang berbeda pada faktur penjualan, sehingga diharapkan nantinya proses bisnis ini lebih efisien dan tidak terjadi kekeliruan dalam packing. Dikarenakan mengingat di Dewan Badi ini selalu ramai dari awal buka hingga tutup. Lalu kita beranjak selanjutnya pada combo box menu. Nah, di sini kita bisa memilih menu-menu yang sudah kita masukkan. Nah, nantinya kita juga bisa menambahkan menu baru pada program ini. Kita bisa pilih nasi goreng Mawut. Nah, di sini terauto generate pada jenis dan kode menu. Pada jenis terauto generate makanan sesuai dengan yang kita masukkan pada database. Dan kode menu terauto generate kode menu yang sudah kita masukkan. Kode menu di sini adalah P001. Lalu langkah selanjutnya adalah kita bisa menginput nama pelanggan. Nah, kita bisa menginput nama pelanggan di sini. Mengapa kita perlu menginput nama pelanggan? Semata-mata agar uh, nantinya dapat teridentifikasi ini pesanan milik siapa dan lebih mudah dikenali apabila pesanan selesai dibuat. Lalu selanjutnya setelah kode menu dan jenis tadi terauto generate dan kita mengisi nama pelanggan, kita bisa memasukkan berapa jumlah pembelian atau kuantitas dari menu yang kita pilih ini. Misalnya saja kita isikan 3. Nah, kembali lagi di subtotal dan harga. Di sini akan terauto generate dari subtotal dari menu tersebut. Misalnya di sini di harga satuan tertampil 12.000. Nah, pada subtotal ini terauto generate akumulasi sementara dari menu yang kita pilih. Misalnya harga satuan 12.000, lalu kita memasukkan jumlah beli sebanyak 3. Otomatis dari subtotal tersebut akan terakumulasi sendiri 12.000 dikalikan 3, yakni 36.000. Pada stok nantinya apabila kita uh, buat atau masukkan menu ini ke dalam data grid view, nanti stok akan berkurang sendiri. Oke, selanjutnya pengguna bisa melakukan klik pada button buat untuk memasukkan menu pada data grid view. Nah, di sini setelah kita klik button buat, akan tertampil informasi atau pop-up pelanggan baru berhasil ditambahkan. Stok berhasil dikurangi. Nantinya setelah kita oke, stok akan berkurang 3 dari stok awal. Pesanan berhasil ditambahkan. Oke. Nah, sekarang sudah tertampil pada grid view menu yang sudah kita masukkan. Lalu sekarang kita menambahkan kembali satu menu untuk menjalankan konsep update. Konsep dasar update yang tercermin nantinya ketika transaksi bertambah satu menu. Oke, kita misalnya masukkan, silakan dibuka menunya. Nah, nasi goreng ikan asin misalnya. Silakan dipilih nasi goreng ikan asin. Nah, kembali di sini akan terauto generate pada jenis dan kode menu seperti tadi. Nah, lalu kita bisa melakukan hal yang sama dengan menambahkan jumlah beli. Jumlah beli misalnya 2. Silakan dimasukkan 2.
Selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Sebelumnya kita cek dulu subtotal dan harganya sesuai. Kita klik button buat sekarang. Stok berhasil dikurangi, pesanan ditambahkan. Sudah masuk di sini, ini sudah masuk dalam konsep dasar update. Selanjutnya, saya akan ajak pada bagian bawah. Di sini terdapat total. Total di sini merupakan akumulasi dari menu-menu yang sudah di check out atau dimasukkan, dibuat di grid view. Nantinya kita bisa, setelah mengetahui total ini, kita bisa melakukan pembayaran dengan memasukkan uang atau pembayaran yang eh, diterima dari pelanggan. Misalnya, silakan dimasukkan bayarnya 100.000. Nah, untuk mengetahui kembalian dari pelanggan, kita bisa klik button bayar. Silakan diklik button bayar. Nah, di sini akan tertampil penghitungan dari bayar dikurangi total pembelian. Kembaliannya adalah 40.000. Sudah dilakukan proses transaksi, lalu kita bisa melakukan simpan. Simpan ini pada button ini berguna untuk memindahkan data yang tadinya berada pada dataset atau data sementara ke dalam database. Silakan diklik database, silakan diklik button simpan. Di sini tertampil pop-up transaksi berhasil disimpan, berarti transaksi berhasil disimpan pada database. Klik OK. Nah, di sini juga sebagai validasi lagi, apa saja yang sudah kita masukkan pada data grid view tadi, yang kita pindahkan ke dalam database, tertampil pada pop-up kedua pesanan tersimpan. Oke, klik OK. Nah, di sini data grid view akan kembali kosong atau terclearkan kembali dan siap menerima transaksi dari pelanggan lain. Karena tadi sudah kita klik button simpan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada form menu atau manajemen kategori satuan menu. Jadi pada form ini kita bisa manajemen menu dengan menggunakan konsep DRUD atau create, read, update, dan delete. Yang pertama adalah menambahkan. Jadi dalam form ini paling atas itu terdapat tekstur jenis menu yang dapat diisi untuk menambahkan jenis dari menu seperti cemilan. Dan kemudian terdapat button simpan kategori yang digunakan untuk menyimpan datanya. Kemudian di sebelahnya juga terdapat tambahkan satuan yang dapat diisi seperti biji, mangkok, dan lain-lain yang menunjukkan kuantitas dari menu dan menambahkannya cukup dengan input atau ketik di text box satuan lalu klik button tambah satuan. Selanjutnya ada kode menu. Jadi pada kode menu ini digunakan agar memudahkan dalam identifikasi menu dengan kode huruf dan angka sesuai urutan menu yang dimasukkan. Selain itu juga berguna atau berkorelasi dengan fitur-fitur lainnya, seperti apabila kita menambahkan atau update, menambah, mengubah stok secara tiba-tiba, dan mengubah harga apabila ada kenaikan sebelum input stok atau harga tersebut terlebih dahulu. Kita harus memasukkan kode menu sebagai identifikasi atau memilih apa yang akan kita update. Lalu apabila kita ingin menambahkan menu, kita dapat memberi kode menu untuk menu yang akan kita masukkan dengan memasukkan nama menu. Jadi dimasukkan nama menunya. Ada memasukkan harga jual,
memasukkan harga beli, memilih kategori menu seperti porsi, gelas, mangkok, dan lain-lain, dan juga ada stok yang tersedia pada hari tersebut sehingga dapat memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dalam proses bisnis di nasi gila Mbadi di dalam pengkasiran. Setelah semuanya terisi, pengguna dapat melakukan klik button simpan menu di bawah untuk menyimpan menu baru dan akan tertampil di pilihan menu. Dan nantinya akan tertampil di pilihan menu pada form transaksi sesuai dengan konsep RIP. Selanjutnya ada section atau fitur manajemen stok. Ada 3 yang tersedia dalam section ini. Yang pertama ada tambah stok yang digunakan untuk menambah stok dari menu-menu yang ada di warung dengan menginput text box. Dan kemudian ada stok tambah dan klik button tambah stok di sebelahnya. Kemudian yang kedua ada kedua tekstur di bawahnya yang berfungsi untuk ubah stok dan harga baru dengan cara menginputkan stok dan harga baru pada masing-masing, lalu klik button di sebelahnya. Dari fitur tersebut akan tercermin konsep dasar dari update. Harga barunya boleh dimasukkan. Lalu terdapat ikon tempat sampah di atas button simpan menu yang digunakan untuk menghapus menu yang ingin dihapus dengan cara terlebih dahulu menuliskan kode menu lalu klik ikon sampah. Setelah itu akan ada pop-up produk hasil dihapus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tadi di dalam form ini eh, telah dilakukan proses lengkap CRUD, create, read, update, dan delete. Di mana create itu tadi kita bisa menambahkan menu, menambahkan jenis menu, menambahkan satuan ke dalam form transaksi. Nah, nantinya setelah menambahkan akan dapat dilihat atau read di form transaksi, di mana pada form utama. Lalu untuk update ada pada manajemen stok, misal menambah stok, menambah stok dan mengganti harga baru. Lalu untuk delete, kita pada hapus barang tadi juga sudah memasuki konsep dasar delete. Seperti itu, bisa dilanjutkan untuk selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rincian transaksi. Pada form ini terdapat data grid view yang digunakan untuk menunjukkan transaksi apa saja yang telah dilakukan yang tercatat dalam kasir. Pada pop-up ini terdapat dua timestamp berisi tanggal, bulan, dan tahun. Untuk memfilter ini terdapat mulai dan akhir. Kita dapat memilih tanggal 21 sampai tanggal 26. Setelah memilih tanggal, kita dapat mengeklik button tampilkan. Nah, di sini terdapat tampilan data transaksi yang telah diinput dengan auto generate total penjualan dari jumlah transaksi yang telah dibuat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi untuk menunjang dan menyelesaikan permasalahan yang ada, salah satunya adalah tentang identifikasi laporan transaksi selama berjualan dan mengetahui statistik transaksi dalam omset maupun trafik transaksi dari setiap harinya. Kami menambahkan Crystal Report agar UMKM Bandi dapat membuat laporan transaksi dari penjualan sehari-hari yang langsung tersambung dengan program kasir yang tersedia.
Caranya adalah pada form transaksi, pengguna bisa melakukan klik pada button cetak sehingga langsung berpindah pada laporan transaksi berbentuk crystal report. Izin menambahkan, pada laporan transaksi ini juga terdapat statistik atau grafik bagaimana omset setiap harinya berjalan. Nah, di sini bisa tertampil pada omset. Nah, dari eh, yang paling murah atau transaksi yang paling murah hingga transaksi yang paling mahal di sini. Lalu eh, pada tabel di sini juga memunculkan ID, di mana ID yang terauto generate dari banyaknya berapa banyaknya transaksi yang sudah ter, tersimpan pada sistem kasir ini. Nah, lalu di sebelahnya ada faktur penjualan. Nah, faktur penjualan ini sesuai yang saya jelaskan tadi untuk mempermudah dari proses bisnis eh, depot body ini sendiri. Yang seperti PAM ini bisa menunjukkan bahwa transaksi ini dilakukan dine-in dan ANG bisa menunjukkan transaksi ini dilakukan dengan take away. Lalu ada tanggal penjualan. Mengapa di sini tertampil pada ada tanggal penjualan? Di sini ada korelasinya dengan tadi pada form transaksi kita memberikan tanggal penjualan supaya apa? Supaya nanti dari Depot Badi atau UMKM ini bisa mengetahui di tanggal berapa terjadi transaksi tersebut. Lalu di sebelahnya ada kode pelanggan. Nah, kode pelanggan di sini bisa untuk digunakan untuk mengidentifikasi berapa sih orang yang melakukan transaksi pada hari ini. Nah, seperti itu. Lalu di sebelahnya ada total. Nah, ada total setiap transaksi yang tercatat pada sistem atau eh, program kasir ini. Nah, di sini nantinya akan bisa dihitung pada manajemen warung atau depot badi untuk melihat total pendapatan. Nah, untuk di program kasir kami, untuk melihat total pendapatan tadi, kita bisa melakukan pada rincian transaksi. Lah, di rincian transaksi tadi, setelah kita memilih tanggal awal hingga tanggal akhir yang kita pilih untuk melihat transaksi, ketika kita klik button, di situ akan auto generate total pendapatan dari tanggal yang tanggal awal yang dipilih hingga tanggal akhir yang dipilih. Jadi untuk melihat total pendapatan dari range tanggal tersebut hingga tanggal 26 misalnya, itu bisa tertampil pada tadi yang sudah dijelaskan oleh Anggoro pada form rincian transaksi. Lalu eh, kembali lagi pada grafik omset dan tanggal penjualan. Nah, pada grafik omset ini nantinya kami kira agar memberikan kemudahan dalam eh, dari pengelola Depot Badi ini untuk melakukan analisis transaksi yang sering terjadi itu pada range berapa, lalu tanggal penjualan yang terjadi peningkatan itu tanggal berapa, sehingga dapat dilakukan pelaporan transaksi secara profesional dan tidak secara manual. Nah, mengapa demikian? Apabila manual, ini nantinya akan rawan kesalahan. Kemarin waktu wawancara dari pengelolanya sendiri atau pemilik UMKM-nya sendiri mengatakan bahwa apabila dilakukan secara manual ini rawan kesalahan, rawan salah hitung, rawan salah memasukkan. Nah, dari program yang kami rancang ini, kami berharap nantinya dapat membantu dengan cara mengefisiensi proses bisnis dan mengefisiensi laporan transaksi ini sehingga dapat tertampil secara auto dan tidak eh, menyusahkan dari pengelola UMKM itu sendiri. Jadi bisa bisa melihat dimanapun dan kapanpun
laporan penjualan atau laporan transaksi, traffic penjualan, traffic omset, dan lain-lainnya. Sehingga dapat dipantau dari jauh. Apabila memang dari UMKM ini menghendaki adanya atau dikelola oleh orang lain dan ownernya memantau dari jauh. Seperti itu. Kami rasa cukup untuk presentasi kami atau demo kami kali ini. Apabila ada kekurangan pada saat penyampaian dan kekurangan pada program kami mohon maaf karena masih belajar. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.